situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bisa ada dan kita boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini kita akan segera mulaikan. Dan dalam persiapan jemaat sambil kita berdiri, diundang semua jemaat berdiri, marilah kita memuliakan ibadah ini dengan menyanyi Kasih dari Sorga memenuhi tempat ini. Kasih Dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari
Shalom, damai di hati. damai di hati. Puji Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats yang membimbing ibadah kita, Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau terlayang hatiku, tadiku aku kini hilang. Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menaikkan pujian, syukur, limpah terima kasih kepadamu atas anugerah dan berkat kasih-Mu yang tak terhingga, yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih dimungkinkan Tuhan boleh menikmati hari baru, udara baru, nafas kehidupan di hari ini, di hari yang ke-7 di bulan Juni. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Kasihanilah kami, ampunkanlah seluruh kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan kami ya Tuhan, serta tahirkanlah kami dari segala dosa-dosa kami, baik dosa pikiran, perkataan, apa terlebih perbuatan kami. Engkau Allah yang Maha Agung dan Mulia, Engkau Allah yang ajaib. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, sekiranya juga di wilayah di mana kami ada, khususnya Kota Manado, sungguh mungkin banyak hal yang Engkau lihat kami hidup tidak dalam pertobatan, sehingga Engkau memungkinkan ya Tuhan virus ini melanda daerah kami ini, yang lewat pemantauan dan pemeriksaan terdeteksi di wilayah Sulawesi Utara ada sekitar 470 yang telah terinfeksi. Kami mohon Tuhan akan belas kasih-Mu atas kami semua, biar kami semua dipulihkan dan dibaharui oleh Engkau yang empunya kuasa ketika Engkau berbelas kasihan atas kami semua.
Ini pengakuan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan nyanyi Ya Allahku di Cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, bersihkan tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku pujikan dan ku sembahkan sampai akhir hidupku. Jemaat diundang berdiri dan marilah bersama dengan orang percaya di muka bumi ini kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku menggeruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Matius 22
ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut dengan nyanyi Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, Tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia ditunjung umat-Nya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami hendak membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai semua jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah-Mu yang kudus, tapi di rumah masing-masing pula yang saat ini mereka sedang tunduk, membutuhkan kekuatan arahan dari firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan memberi kami hikmat kemampuan untuk mengerti, memberi kami kekuatan melakukan firman di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Kami tetap kuat mampu memberitakan kebenaran firman sehingga Engkau dipermuliakan. Rapi hamba-Mu ini dan mampukan hamba-Mu ini menyampaikan sabda firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Semua kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan Yesus yang akan menggugat kami, Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu. Ya Yesus Tuhan kami yang hidup, firman yang hidup. Dan bila kuasa Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya atas kami semua. Datanglah dan bersabdalah bagi kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan pada saat ini yang terdapat dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Amin. Firman Allah jayalah. Firman Allah jaya sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tak terasa perjalanan waktu begitu cepat. 2 bulan lebih memasuki 3 bulan, kita ada dalam kondisi yang disebut dengan situasi pandemi COVID-19, pembatasan kegiatan. Sekalipun kita telah masuk lagi di era memasuki new normal. Normal baru yang tidak kita jalani di tengah-tengah pandemi COVID, dan bagaimana kita semua berada dan memutuskan mata rantai ini. Pasti semua kita mengalami keletihan dan kelelahan dalam situasi ini. Nah, ketika kita pun juga mendengarkan informasi khususnya Sulawesi Utara, semua terkejut, tak pernah terpikir bahwa yang terinfeksi sudah terdata 470. Nah, paling banyak di Manado, ada 200-an. Dan juga yang paling banyak di Manado di wilayah kecamatan adalah Kecamatan Wanea yang berjumlah kurang lebih 126 yang terinfeksi. Nah, ini saudara-saudara, bukankah ini satu hal yang meletihkan dan melelahkan? Bagaimana kita bisa dalam kebersamaan menghadapi virus ini yang tidak dapat dilihat, yang menjebak kita pada satu kondisi yang meletihkan dan melelahkan. Mungkin satu introspeksi diri, apakah benar-benar seruan pertobatan, seruan mau mendengarkan kebenaran Allah, kita beri ruang yang utama dalam kehidupan, ataukah kita masih terus ada dalam satu kelelahan, kejenuhan, sungut-sungut, dan masa bodoh. Nah, ini mungkin hal-hal ini juga yang perlu menjadi perenungan. Dan mari kita melihat bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masyarakat umat waktu itu juga ada dalam keletihan, kelelahan, baik segi sosial, politik, spiritual. Mereka menghadapi situasi politik yang sungguh tidak memberi mereka kebebasan. Maka dalam kelemahan, kelelahan seperti ini, datanglah Yesus memberi penguatan,
memberitakan akan kerajaan sorga, memberitakan Injil kebenaran Allah, bahwa di dalam kekuatan kuasanya lah semua penyakit, kelelahan, kelemahan dapat dilenyapkan. Berarti dapat dikatakan bahwa kita hanya mampu menghadapi COVID ini ketika kita benar-benar membuka hati kita menerima kebenaran Allah. Sehingga ketika kita membuka hati kita mendengarkan kebenaran Allah ini, maka kita lihat bagaimana Yesus dikatakan melihat orang banyak tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Tidakkah banyak jiwa-jiwa yang sedang lelah dan terlantar? Maka Yesus tergerak hatinya melihat mereka yang lelah, letih, dan dia mewujudkan belas kasihannya di tengah-tengah kehidupan umat pada waktu. Dan saya percaya hal ini juga Yesus sedang ada dan sedang berkeliling memberitakan kebenaran-kebenaran Injil Allah, bahwa di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia kita mampu menyatu untuk menangkal virus ini. Dan virus ini tidak dapat menguasai kita karena kita memiliki kekuatan iman kepada Yesus. Nah, ketika kita memberitakan Injil kebenaran Allah ini, yang tentunya bentuk kasih, perwujudan dari belas kasih Allah yang mampu kita lakukan ketika kita ada di lingkungan saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi. Banyak kali dalam cerita kesaksian mereka diasingkan, mereka ditakuti oleh orang untuk mendekat, jadi merasa bahwa mereka sesungguhnya tidak dapat bergaul dengan kita. Hal-hal ini mungkin kita buka pemahaman yang kita ubah pemahaman kita bahwa mereka perlu dikasihi. Mereka mungkin dalam kelelahan, kelemahan, mereka terlantar. Nah, bagaimana mereka bangkit kembali dari situasi itu, sehingga mereka punya keyakinan pasti bahwa hanya di dalam kekuatan Allah mereka kembali mendengar Injil kebenaran Allah lewat tindakan kasih yang kita lakukan kepada mereka, sehingga mereka pun diberi penguatan. Jadi bagaimana kebersamaan kita untuk menanggung beban bersama, termasuk upaya bersama untuk gerakan menanam untuk ketahanan pangan, menanam untuk bagaimana kehidupan bersama, sekalipun memang sudah baru beda. Kalau dulu orang pilia, kasihan, piba cerita akan, tetapi untuk waktu-waktu ini gaya seperti ini tentunya belum bisa kita lakukan. Pasti ada waktu yang tepat. Nah, bagaimana kepedulian itu bisa kita lakukan supaya mereka yang sudah terisolir dan diisolasi punya semangat bahwa sekalipun mereka ada di isolasi, Tuhan tidak membiarkan mereka. Nah, dengan situasi ini pun kita melihat mungkin banyak orang yang kelelahan, keletihan, maka mereka terjebak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Mungkin ada kasus bahwa
Tiba-tiba orang juga yang punya dendam, kemarahan, ingin membunuh, seperti peristiwa beberapa lalu. Tapi bagaimana juga orang yang masih mau hidup dalam kesenangan sendiri. Dan ini mungkin perlu juga ada berita yang harus disampaikan, ada berita yang harus dilakukan oleh kita. Apa yang tidak kita lakukan? Memang kita tidak punya kekuatan, kemampuan melakukan, tetapi kita punya Yesus melalui doa dan semangat dalam kekudusan kita, meminta agar wujud belas kasih Allah mampu Allah nyatakan melalui kehidupan kita dan kehidupan saudara-saudara kita juga yang lelah dan letih oleh situasi yang sudah terinfeksi, tetapi juga yang masih belum terinfeksi tapi membutuhkan makan dan minum karena terputus dengan pekerjaan, karena tidak bisa lagi untuk bekerja seperti dulu. Seperti ada ungkapan yang saya dengar dari seorang ibu lewat tayangan, tinggal rumah pasti mati, keluar mati, bagaimana tuh hidup? Tapi mau tidak mau dia harus keluar untuk mencari agar ada kelangsungan kehidupan. Jadi tekanan-tekanan ini yang sungguh dialami oleh saudara-saudara kita. Nah, mari sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita mampu mewujudkan tindakan belas kasihan sambil meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia menunjukkan belas kasihan sehingga mereka yang perlu dituai, seperti dikatakan juga dalam bagian berikut, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka doa kita mau menjumpai mereka. Tidak bisa dengan bersua dengan mereka, tapi kita minta Tuhan mengirim orang-orang yang membangkitkan semangat orang yang terinfeksi dan keluarga mereka. Tetapi juga bagi kita yang lelah dan letih, Tuhan mengirim semangat, kekuatan agar tuaian yang sudah harus dituai mampu kita kerjakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara dan saya terpanggil untuk menyatakan belas kasih Allah, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan yang sakit dan lemah, sehingga mereka pun mengalami kasih dan kemurahan Allah di dalam perjalanan hidup. Untuk kekuatan sendiri tidak akan mampu. Tuhan mau kebersamaan kita dengan sesama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan rakyat, gereja dan pemerintah, pelayan dan jemaat. Kita bekerja sama untuk menyatakan belas kasihan Allah. Kita menyatakan tindakan-tindakan memberitakan Injil kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagi jemaat, masyarakat yang masih bingung dengan situasi ini, datanglah kepada yang empunya tuaian, mintalah kepadanya, maka dia akan mengirimkan apa yang kita butuhkan, karena dia mengasihi dan menyayangi kita, karena dia Allah pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Sambil kita membawa persembahan kita, kita menyanyi syukur padamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur Atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan matahari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita kerja minta sesat. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Merasalah kami atas cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Nyata hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menyempatkan kami lagi untuk datang beribadah, baik yang berada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan ini Tuhan, itu dapat memperkuat iman kami, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, dalam persembahan pada pagi hari ini, Engkau berkati persembahan ini Tuhan, baik yang kami kumpulkan di rumah-Mu yang kudus maupun yang sudah dikumpulkan di rumah masing-masing. Engkau juga berkati persembahan syukur yang sudah diberikan oleh seluruh jemaat. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami memohon Tuhan, Engkau selalu mengurapi kami semua, memberikan kami damai sejahtera, terlebih Tuhan kesehatan yang sempurna. Bapa di surga, ini doa kami, syukur kami kepadamu, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kami akan membacakan pokok-pokok doa pada hari ini Minggu 7 Juni tahun 2020. Baik yang berhari ulang tahun, syukur perpuluhan KPK dan KPPG. Hari ulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni. Ibu Jane Meviota, Bapak Sampel Samuel Antou, Adik Kristianus J. Panese, Ibu Juliana Rosok Maras, Bapak Jemi Tongkeles, Adik Valen El Nino Panese, Bapak Yudison Budiman, Bapak Elia Sengkei, Bapak Marino, Bapak Dedi DJ Lumentut, Bapak Joni Malonda, Ibu Juria Kolondam, Saudari Putri Heatubun, Adik Jonathan Buka, Ibu Edwin Umbo, Ibu Junita Yosepin Akai, Ibu Susana Dili, Ibu Jane Seko. Syukur Ibu A. Tumewu Tumiwuda, syukur keluarga Paendong Mumek,
Syukur HUT ke-11 adik Marvel Rasid. Syukur untuk pembangunan keluarga Mautang Wisang. Syukur HUT 45 Ibu Jane Mevi Ota. Syukur HUT 19 Saudari Putri Hea Tubun. Syukur HUT keluarga Walangitan Posende. Syukur HUT Saudari Meva C. Kawung. Syukur HUT 41 Bapak Edwin Umbo. Syukur HUT 9 tahun adik Valen El Nino Panese. Syukur HUT 8 tahun adik Kristianus Junior Panese. Syukur keluarga Kudubun Selat. Syukur keluarga Suot Maras. Syukur HUT 49 Ibu Meske Langaring. Syukur HUT 71 Bapak Tunmon Ngabalin. Syukur keluarga Salombe Pantau. Syukur HUT 56 tahun Bapak Joni Malonda. Syukur HUT pernikahan ke-7 keluarga Londa Budampae. Syukur HUT ke-60 Bapak Marino. Syukur HUT ke-33 Ibu Meini Masya Rimpar. Perpuluhan keluarga Masinambo Pandegirot, keluarga Walintukan Tompodung, keluarga Togan Bomboa, keluarga Pusung Kindangen, keluarga Legi Andaria, Penatua Dece Debi Mautang Esos, Bapak Alex Elungan, keluarga Panggemona Sofian, keluarga Ibu Alwina Gaweng Sake, keluarga Malonda Pondaa, keluarga Boyke Masinambo Runtuh Langkai, keluarga Sega Manopo, KPK dan KPPG, keluarga Tendean Mamahit, keluarga Rasid Ndole, keluarga Mautang Kogaam, keluarga Mautang Wisang, keluarga Rincap Paat, keluarga Rincap Tani, keluarga Kalangi Rincap, keluarga Panese Kapada, keluarga Runtulalo Onibala, keluarga Kaunang Matantu, keluarga Jonathan Lamensina, keluarga Walintukan Kaunang, keluarga Lungan Rondonuwu, dan keluarga Sabda Mantiri. Demikianlah pokok-pokok doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam persekutuan beribadah umat-Mu, baik di rumah gereja maupun di rumah-rumah yang meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Engkau yang empunya tuayan, yang penuh dengan belas kasihan. Maka terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah berkat kasih Allah yang tak terhingga, yang terus tercurah di tengah-tengah perjalanan hidup kami, yaitu kekuatan, kesehatan, kemampuan ada dan hidup di era suasana pandemi COVID ini. Sekalipun kami terbatasi dalam gerak kerja, tapi kami sungguh bersyukur berita kerajaan sorga, berita Injil terus diberitakan untuk memberi kami kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau sumber segala berkat. Biarlah Engkaulah yang akan menguatkan, memampukan. Berbelas kasihanlah atas kami Tuhan, karena hanya oleh belas kasih Tuhan kami mampu dan kuat menghadapi COVID-19 ini, bagaimana memutuskan penyebarannya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang menikmati berkat Tuhan, yang punya kerinduan mempersembahkan, mengambil bagian dalam pelayanan melalui persembahan-persembahan yang mereka sudah sampaikan, dan ucapan syukur karena ketambahan usia dan pribadi dan keluarga, dan berkat-berkat lainnya diberkati. Kiranya syukur mereka diberi sehat, kuat, umur panjang,
terutama kebahagiaan dan sukacita menikmati usia baru dalam tubuh yang sehat yang dianugerahkan oleh Engkau, ya Yesus Tuhan kami, yang adalah sumber kekuatan dan sumber segala berkat dan keselamatan kami. Bapa, di dalam pergumulan kami menghadapi COVID ini, kami membawa semua orang-orang yang telah terinfeksi, yang mengalami penyakit. Tuhan, Engkau datang dalam kasih-Mu, berbelas kasihan semua yang sudah terinfeksi COVID-19 maupun juga sakit lainnya. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang saat ini juga keluarga yang kehilangan karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah mereka, biar mereka mencari Engkau, menikmati berita Injil-Mu, sehingga ada kuat, ada pemberitaan, penyaksian tentang kehebatan-Mu melalui pengalaman iman yang mereka alami, ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus, menguatkan mereka yang masih PDP, ODP. Tolong Tuhan jamah pulihkan, yang juga menurut informasi ada masih 600 lebih yang belum swab. Tuhan, biar Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka ketika dilaksanakan pemeriksaan, virus itu telah dihancurkan oleh kuasa Tuhan karena Engkau berbelas kasihan. Berbelas kasihan juga bagi umat yang mungkin dalam keletihan, kelemahan menghadapi situasi ini karena ketiadaan makanan dan ketiadaan semangat. Tuhan, kirimkanlah ya Tuhan akan orang-orang yang Engkau utus mengirim, supaya mereka pun diberi kuat, diberikan semangat untuk tidak lemah, tapi mereka menikmati berkat-Mu. Maka pakailah kami juga sebagai anak-anak-Mu melakukan semuanya itu. Kami taruh semuanya itu dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati juga para dokter, para perawat, dalam mereka melayani para pasien. Diberi sehat, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka tetap kuat dan sehat dalam nama Tuhan Yesus, melayani umat-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pula pemerintah kami yang berupaya, beri mereka hikmat bijaksana Tuhan, agar pengambilan keputusan menyikapi pandemik ini benar-benar mereka melakukan itu dengan hikmat daripada-Mu, sehingga pasti ketika hikmat daripada-Mu digunakan, maka ada kedamaian, ada pemulihan. Maka berkatilah pemerintah pusat sampai tingkat desa dan kelurahan di dalam nama Yesus. Berkati juga Gubernur kami Bapak Olinono kami bersama Wakil Bapak Stephen Kando, dan juga Wali Kota kami Bapak Vicky Lumentut bersama Wakilnya Bastian Moore. Tuhan, berikanlah mereka juga kerjasama yang baik Tuhan dalam tanggung jawab menghadapi pandemik ini. Biarlah kebijakan-kebijakan mereka di dalam nama Yesus diberkati, dan mereka mampu untuk dapat melakukan tindakan-tindakan kasih bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang ada dalam kelemahan fisik tetapi juga dalam kelemahan ekonomi, di dalam nama Yesus. Tuhan, kasihani kota Manado, sayangi kami Tuhan, berbelas kasihanlah. Kami tidak tahu bagaimana penyebaran itu, apakah karena dosa ketidaksetiaan kami, ketidakmauan kami, aturan merasa hebat. Ampunilah ya Tuhan semua kesalahan-kesalahan ini, serta takhirkan supaya wilayah kami ini Tuhan, kota ini benar-benar dipulihkan secara psikis, secara fisik, secara ekonomi. Tuhan, pulihkan supaya benar-benar nama-Mu dimuliakan. Kasihani kami Tuhan, sayangi kami Tuhan, biar belas kasih-Mu tercurah atas kota Manado ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga seluruh jemaat Mimkit Saitu dari kolom 1 sampai dengan kolom 13.
Tuhan memberkati, memberi sehat kuat tutup dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penatua, Samas, pendeta, kosor pegawai, komisi-komisi kerja, UPK, Bipra, tim doa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga kami pun dapat melayani dan kami terhindar dari COVID ini. Di dalam nama Yesus kami mohon juga pemberkatan-Mu kepada Komisi Multimedia yang sudah punya hati kesediaan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau di dalam pemberitaan kebenaran Injil, melakukan pelayanan lewat live streaming ini. Tuhan memberkati Bapak Reynold bersama dengan istri Samas Charles. Tuhan berkati mereka di dalam usaha kerja. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik keluarga mereka, usaha mereka, sehingga para pekerja mereka pun supaya Tuhan dijauhkan dari terinfeksi dengan COVID ini. Biar usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati, sehat kuat selalu Tuhan beri di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga pelayan khusus yang sudah bertugas, baik Penatua dan Samas kolom 9, Penatua kolom 5. Tuhan memberkati juga akan prokantor Ibu Ice. Tuhan berkati di dalam nama Yesus, dan semua kami yang sudah Tuhan bawa untuk beribadah, baik di rumah maupun di rumah-Mu yang kudus, diberkati oleh Tuhan. Beri kami kesabaran Tuhan, beri kami hikmat Tuhan untuk menjalani masa. Kami tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi firman-Mu telah menguatkan. Ada berita Injil, ada pengajaran bahwa ketika Engkau melihat bahwa kami letih, lelah dan terdampak, Engkau menaruh belas kasihan, maka Engkau mengangkat kelelahan, keletihan kami diganti dengan sukacita dan kedamaian. Kami minta Tuhan biar itu menjadi bagian kami, supaya kami juga mengambil bagian dalam pekerjaan menunjukkan belas kasihan, mengerjakan akan pekerjaan. Tuayan banyak tapi sedikit pekerja. Pakailah kami menjadi alat berkat-Mu di dalam nama Yesus, supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar Tuhan yang memberkati kami, gereja-gereja-Mu seluruh dunia, seluruh denominasi, para hamba-hamba Tuhan diberkati, dimampukan, diberi kuasa dalam pemberitaan. Maka terpujilah nama Tuhan. Maka Engkaulah yang kami sembah, agungkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam cobaan, lepaskan dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita menyanyi Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku.
karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita pada subuh pagi hari ini telah selesai. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu yang terindah sehingga kita boleh mengikuti ibadah subuh pagi hari ini. Dikembalikan banyak terima kasih untuk Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandegirot STH yang telah melayani kita dalam ibadah subuh pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan dan telah mendoakan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh anggota jemaat dan juga pelayan khusus yang hadir di rumah gereja yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Seluruh jemaat yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Zaitun ucapkan banyak terima kasih. Kita yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Kiranya sekali lagi disampaikan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di sini
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku